Bagaimana caranya supaya kita bisa move on dari mantan pacar kita? Jujur, ini sangat berat. Ini tidak mudah karena ini berhubungan dengan perasaan. Apalagi kalau dulu Anda benar-benar cinta dengan orang ini, kalau dulu Anda benar-benar tulus sayang dengan dia, namun karena keadaan atau situasi, atau mungkin dari pihak keluarga, atau mungkin beda pandangan, beda prinsip, atau mungkin Anda dikecewakan, Anda ditinggal, Anda jadi terpaksa pisah atau putus. Tapi sebenarnya hati saudara masih sangat sayang dengan dia. Nah, ini yang membuat seseorang untuk sulit move on dalam kehidupannya. Tahukah Anda, generasi muda Kristen, kalau Anda tidak move on dalam kehidupan, itu sangat merugikan kehidupanmu. Engkau jadi tidak bertumbuh, kerohanianmu tidak bertumbuh, hidupmu juga tidak lebih maju, tidak lebih signifikan berkembang, karena engkau bermain di area itu saja. Untuk itu, di waktu yang baik ini, pesan saya, saudara mesti move on. Saudara mesti bangkit dari masa lalu saudara, karena begini, Anda tidak akan menerima yang baru kalau saudara masih pegang yang lama. Saya ulang, Anda tidak akan mungkin menerima yang baru kalau Anda masih pegang yang lama. Untuk menerima yang baru, Anda mesti melepaskan yang lama. Jadi, move on lah. Bangkitlah. Nah, saya kasih satu statement bagi saudara. Hiduplah oleh karena iman. Bukan sekedar perasaan. Karena kalau saudara hidup sekedar perasaan tanpa iman, maka perasaan saudara akan membunuh imanmu. Tapi kalau saudara hidup karena iman, bukan sekedar perasaan, maka perasaanmu akan mengikuti imanmu. Kalau Anda hidup karena iman, maka iman itu akan membawa saudara kepada masa depan. Iman itu akan membuat saudara berkemenangan. Untuk itu, hiduplah karena iman, bukan sekedar perasaan. Nah, kemudian apa kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita bisa move on dari mantan pacar kita yang dulu kita sangat-sangat cintai dan sayangin? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Anda mesti tahu cara kerja otak kita. Anda mesti tahu otak manusia. Anda semakin coba melupakan, maka di saat sama Anda akan ingat. Itu cara kerja otak. Contoh, Anda coba melupakan angka 7. Ini contoh ya. Anda coba melupakan angka 7. Anda mencoba melupakan keras untuk melupakan angka 7. Anda coba melupakan sampai ke dirimu, melupakan, tapi
tapi di saat yang sama Anda bukan untuk melupakan, itu di saat yang sama justru makin kuat. Angka 7 itu semakin kuat karena Anda berusaha untuk melupakan. Anda perintahkan lupakan, tapi secara otak manusia itu justru ingatannya semakin kuat. Nah, bagaimana caranya untuk kita melupakan angka 7? Nah, caranya adalah kita mengubah fokus. Jadi bukan lagi angka 7. Cobalah fokus ke angka 6. Jadi Anda ingat angka 6, maka semakin sering Anda ingat angka 6, maka angka 7 itu akan semakin berkurang dalam ingatan saudara. Jadi bagaimana caranya? Ubahlah fokus. Nah, sama dengan mantan saudara, ubahlah fokus saudara. Jangan lagi ke mantan, coba cari aktivitas yang lain, atau bukalah hatimu kepada orang lain. Semakin engkau fokus di sini, maka mantanmu makin lama akan dilupakan dalam diri saudara. Itu kiat-kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah, ini mungkin mesti agak ekstrim sedikit, tapi ini penting untuk menolong diri saudara. Kalau saudara lemah dalam perasaan, maka saran saya yang kedua adalah yang berhubungan dengan SMS, yang berhubungan dengan gambar, yang berhubungan dengan chatting atau sosial media. Anda mungkin masih berteman, Anda mungkin harus berani sedikit menghapus semuanya atau ngeblok semuanya, sehingga fokus saudara lebih tajam. Nah, kalau saudara masih simpan, resikonya ya akan tinggi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tempat-tempat yang biasa saudara kunjungi yang mungkin itu menyimpan kenangan, sebaiknya Anda jangan ke situ dulu, supaya Anda semakin fokus ke yang ini tadi. Nah, yang keempat adalah Anda jangan mencoba menghubungi atau untuk cari cara supaya bisa berteman. Anda mesti benar-benar hilang. Sama kayak saya dulu, untuk saya bisa move on, semua yang berhubungan dengan dia saya hapus semua, saya blok semua, sehingga saya jadi fokus untuk saya bisa move on lebih cepat. Nah, itu kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita bisa move on. Nah, kemudian saudara, cobalah tanamkan di mindset saudara, di pikiran saudara, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tolong ini tanamkan di pikiran saudara. Setelah melakukan kiat-kiat tadi, tolong tanamkan ini dalam pikiran saudara. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi ini akan membantu saudara untuk tetap sukacita, untuk tetap bahagia. Nah, kemudian saudara, jagalah pikiran saudara untuk berpikir benar. Alkitab bilang, bagaimana seseorang bisa berpikir demikianlah demikian. Kalau saudara berpikir gagal, maka saudara akan berpikiran gagal. Berpikirlah yang benar. Berpikirlah saudara punya
masa depan yang depan, engkau akan berkemenangan, dan langkah-langkah kehidupanmu yang ke depan luar biasa. Nah, saudara selalu melakukan hal-hal yang baik dalam setiap peristiwa. Cobalah untuk selalu tanamkan yang baik, yang baik, yang baik. Berusaha untuk tampilkan yang baik apa saja di setiap peristiwa kehidupan kita. Cobalah selalu berpikiran positif. Ngerti ya maksudnya saya? Jadi setiap aspek kehidupan cobalah lakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menolong kehidupan saudara. Jangan karena saudara punya masalah terus jadi saudara tidak berbuat baik. Jangan karena punya masalah engkau batasi. Tetaplah terus berbuat baik. Nah, itu akan sangat menolong untuk pertumbuhan saudara. Dan untuk yang terakhir, aktiflah dalam sebuah kegiatan atau sebuah kegiatan gereja, komunitas-komunitas. Cobalah aktif. Maka ini akan sangat-sangat menolong saudara untuk bisa move on dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, percayalah semua rekan-rekan muda, ini waktu yang tepat untuk engkau bangkit dan berkemenangan. Dan ingatlah, percayalah, Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang dari Tuhan. Dan kamu menerima ini, kamu mesti melepaskan yang kemarin. Bagaimana caranya engkau menerima ini? Engkau mesti move on dari mantanmu. Dan percayalah, apa yang engkau alami hari ini, kalau engkau punya respon yang bagus, engkau punya respon yang benar, maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat, dan move on. Bangkitlah dari masa lalumu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.